Sangat hormat buat Bapak Kamnedi. Pak Saleh Mukadar, Pak Igo, Dr. Sun, ya teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, izinkanlah saya untuk memaparkan sedikit tentang nanomedicines. Nanomedicines adalah satu teknologi baru yang sudah 20-30 tahun dinyatakan sebagai the future of medicine. Ya, adalah teknologi apa itu? Silakan. Bapak Ibu sekalian, bahwa di seluruh tubuh kita ya ada support system yang mengirimkan nutrisi, ya, mengirimkan hormon, mengirimkan gas yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu adalah terdiri dari jaringan pembuluh darah yang sangat kompleks. Ya, yang tidak diketahui adalah bahwa panjang pembuluh darah manusia itu adalah 60.000 miles atau 96.000 kilometer. Bisa mengelilingi bumi ini 2,5 kali. Kalau untuk hal ini kita harus kagum sama pencipta kita, Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah gambaran sel darah merah. Ya, terima kasih tim ini, Dr. James sudah mengerjakan animasi. Fungsi dari pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian, adalah jalur transportasi dan satu-satunya prasarana di mana oksigen dan nutrisi bisa mencapai sel. Supaya sel dapat bertahan hidup dan beregenerasi. Karena Bapak Ibu sekalian, beregenerasi pun perlu bahan baku. Ya, ini semua dilakukan oleh darah melewati pembuluh darah. Lalu tiba-tiba terjadilah bencana, namanya penuaan. Dikarenakan fungsi dan kerja pembuluh darah yang menurun, sehingga fungsi dan kinerja kerja organ di tubuh kita mulai menurun. Karena supply sistemnya itu bermasalah. Sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak sampai. Ini disebabkan oleh adanya plak di pembuluh darah kita. Ya, plak ini adalah merupakan zat atau material yang mengganggu blood flow atau aliran pembuluh darah, yang biasanya oleh kami di IMI disebut sebagai kalsifikasi, terdiri dari kalsium dan kolesterol atau triglyceride. Ya, plak yang dibiarkan terlalu lama di pembuluh darah akan terus bertambah besar dan akhirnya mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah. Kalau penyumbatannya adanya di jantung, maka menjadi serangan jantung atau penyakit jantung. Kalau penyumbatan terjadi otak, maka terjadi stroke. Bisa berakibat fatal, pembuluh darah yang tersumbat bisa menimbulkan hipoksia atau kekurangan oksigen di jaringan. Ya. Ini 10 penyakit berbahaya menurut WHO. Ya, yang paling tinggi di atas adalah heart disease, yang kedua stroke, ketiga chronic pulmonary disease. Ya, jadi ini adalah 10 penyakit berbahaya. Lanjut. Kapan, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir Anda membersihkan pembuluh darah? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Karena dulu tidak kita lakukan, karena kita tidak tahu caranya. Ya, yang punya pertanyaan dan punya jawabannya adalah Rahu. Jadi Rahu punya jawaban atas pertanyaan ini. Rahu Club punya nanomedicines, adalah aplikasi medis yang menggunakan teknologi nano dan menggunakan material berukuran nano. Jadi definisi material berukuran nano Bapak Ibu sekalian adalah material yang digunakan berukuran di bawah 1000 nano. Kalau sudah di atas 1000 nano, ukurannya mikro. Nano bubble teknologi merupakan terapi yang menggunakan teknologi yang bertujuan untuk membersihkan seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh. Dari pembuluh darah yang besar, jantung, otak, dan sebagainya, hingga pembuluh darah kecil atau kapileri. Ya, karena kecil. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana pembuluh darah kita. Mengapa harus memakai nano? Karena apabila masih menggunakan ukuran mikro, tidak dapat menembus atau mengurai plak di pembuluh darah.
dengan ukuran nano bisa menembus di sela-sela plak dan sedikit-sedikit akan mengurai plak. Jadi gini, dia akan masuk, ini adalah plak. Nah kemudian kalau diperbesar, dia akan masuk di celah-celah yang besar itu, yang merah-merah itu kalsium. Ya, dia akan masuk menguraikan kalsium, melepaskan kalsium dari pengikatnya. Kemudian kita harapkan menjadi lancar pembuluh darahnya. Ini adalah perbandingan antara ukuran nano ya dengan barang-barang lainnya. Di nano bubbles yang kita pakai Bapak Ibu sekalian adalah ukuran nano 80 sampai 200 nanometer. Kemudian di atasnya itu nano particle gold itu 10 nano, 10 pangkat min pangkat 8. Kemudian ada virus ya 10 pangkat min 7. Kemudian dibandingkan dengan rambut 10 pangkat min 6, sel darah merah itu masih ukurannya 5 mikro, jadi masih jauh lebih kecil nano. Ini hanya perbandingan bagaimana kecilnya material yang kita gunakan. Target terapi di Raho adalah satu mereverse aging. Ya, reverse itu Bapak Ibu sekalian berbeda dengan anti aging. Kalau anti aging itu memperlambat penuaan, kalau reverse aging adalah membuat kita menjadi muda kembali muda. Ya, berbeda dengan anti aging, reverse aging adalah kondisi untuk mengembalikan fungsi tubuh yang menua menjadi muda kembali. Karena seiring bertambahnya usia, kualitas organ dan pembuluh darah kita menurun. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai macam keluhan dan penyakit. Homeostasis, kata homeostasis berasal dari bahasa Yunani yaitu homeo yang artinya mirip dan stasis yang artinya tetap atau diam. Homeostasis adalah proses dari mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi stabil atau seimbang agar tubuh dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam maupun di luar tubuh. Siapakah Bapak Ibu sekalian di balik teknologi ini?